Suku Masai, penjaga tradisi di padang savana Afrika. Di hamparan padang savana yang luas di Kenya Selatan dan Tanzania Utara, hiduplah salah satu suku paling terkenal di dunia, yaitu suku Masai. Selama ratusan tahun, mereka mempertahankan budaya, adat istiadat, dan cara hidup tradisional yang menjadi identitas mereka hingga saat ini. Kehidupan yang begitu dekat dengan alam menjadikan Masai sebagai simbol masyarakat adat Afrika yang masih menjaga warisan leluhur. Bagi masyarakat Masai, sapi bukan sekadar hewan ternak. Sapi merupakan sumber kehidupan, lambang kekayaan, dan bagian penting dalam hampir setiap aspek kehidupan mereka. Susu, daging, dan hasil ternak lainnya menjadi sumber pangan, sementara jumlah sapi yang dimiliki sering dianggap sebagai ukuran kemakmuran sebuah keluarga. Salah satu ciri paling mencolok dari suku Masai adalah pakaian tradisional berwarna merah yang dikenal sebagai suka. Warna merah dipercaya melambangkan keberanian sekaligus diyakini dapat membantu mengusir hewan buas. Selain itu, mereka juga mengenakan berbagai perhiasan manik-manik berwarna cerah yang dibuat dengan tangan. Setiap warna dan pola memiliki makna tersendiri, mulai dari usia, status sosial, hingga peran seseorang dalam masyarakat. Tradisi lain yang terkenal adalah tarian adumu, atau yang sering disebut tarian lompat. Dalam upacara ini, para pria muda melompat setinggi mungkin sambil bernyanyi secara bergantian. Tarian tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan, semangat, dan kedewasaan dalam budaya Masai. Rumah tradisional Masai, yang dikenal sebagai manyata, dibangun oleh para perempuan menggunakan kayu, ranting, tanah liat, dan campuran kotoran sapi. Rumah-rumah tersebut disusun membentuk lingkaran, sementara bagian tengahnya digunakan sebagai tempat berkumpul sekaligus kandang ternak pada malam hari untuk melindungi sapi dari serangan hewan liar. Masyarakat Masai hidup berdampingan dengan alam dan satwa liar. Banyak komunitas mereka berada di sekitar kawasan konservasi terkenal seperti Masai Mara di Kenya dan Serengeti di Tanzania. Selama beberapa generasi, mereka mengembangkan pengetahuan tentang musim, tumbuhan, serta perilaku satwa liar yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan savana yang keras. Bahasa asli mereka disebut Ma, meskipun banyak anggota suku juga menggunakan bahasa Swahili dan Inggris. Hingga kini, berbagai upacara adat masih dijalankan untuk menandai perjalanan hidup seseorang, mulai dari masa kanak-kanak hingga menjadi anggota masyarakat yang dewasa. Di era modern, kehidupan suku Masai mengalami berbagai perubahan akibat perkembangan pendidikan, pariwisata, dan perluasan permukiman. Namun demikian, banyak komunitas Masai terus berupaya menjaga bahasa, pakaian, tarian, dan tradisi leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Mereka juga mulai berperan dalam pelestarian satwa liar dan pengembangan wisata budaya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Suku Masai membuktikan bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, mereka tetap menjaga identitas budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa keberagaman budaya adalah bagian penting dari warisan umat manusia yang patut dihargai, dipelajari, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Hidup di Kenya dan Tanzania. Suku Masai mendiami padang savana di Kenya Selatan dan Tanzania Utara, terutama di sekitar kawasan Serengeti dan Masai Mara. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu ekosistem satwa liar paling kaya di dunia, menjadi habitat bagi singa, gajah, zebra, jerapah, kerbau, hingga jutaan rusa kutub yang bermigrasi setiap tahun. Selama berabad-abad, masyarakat Masai telah hidup berdampingan dengan alam dan satwa liar di kawasan tersebut. Mereka mengembangkan pengetahuan mendalam tentang musim, sumber air, padang rumput, serta perilaku hewan, sehingga mampu menggembalakan ternak tanpa sepenuhnya bergantung pada pertanian. Sebagian besar komunitas Masai menjalani kehidupan semi-nomaden. Mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain mengikuti ketersediaan air dan rumput bagi sapi, kambing, dan domba.
Cara hidup ini membantu mereka beradaptasi dengan iklim savana yang kering dan curah hujan yang berubah-ubah sepanjang tahun. Meskipun kini banyak wilayah savana telah berkembang menjadi kawasan konservasi, permukiman, dan lahan pertanian, masyarakat Masai tetap berusaha mempertahankan hubungan erat mereka dengan tanah leluhur. Bagi mereka, savana bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari identitas budaya, sumber kehidupan, dan warisan yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Pakaian merah yang ikonik. Mereka terkenal mengenakan kain merah cerah yang disebut suka. Warna merah dipercaya melambangkan keberanian dan, menurut kepercayaan tradisional Masai, dapat membantu mengusir atau membuat hewan buas lebih waspada terhadap kehadiran manusia. Selain berfungsi sebagai pakaian sehari-hari, suka juga menjadi simbol identitas budaya yang membedakan suku Masai dari kelompok etnis lain di Afrika Timur. Kain ini dililitkan di tubuh dengan berbagai cara sesuai kebutuhan, baik saat menggembala ternak, menghadiri upacara adat, maupun menyambut tamu. Penampilan mereka semakin khas dengan berbagai perhiasan manik-manik berwarna cerah, seperti kalung, gelang, anting, dan hiasan kepala yang dibuat secara tradisional oleh para perempuan Masai. Setiap warna memiliki makna tersendiri. Misalnya, merah melambangkan keberanian dan persatuan, putih melambangkan kedamaian serta susu sebagai sumber kehidupan, hijau melambangkan alam dan kesuburan, sedangkan biru melambangkan langit yang membawa hujan. Hingga saat ini, pakaian dan perhiasan tradisional Masai tetap dikenakan dengan bangga. Di tengah pengaruh modernisasi, busana khas ini bukan hanya menjadi warisan budaya yang terus dilestarikan, tetapi juga telah menjadi salah satu simbol budaya Afrika yang paling dikenal di dunia. Tarian lompat adumu. Salah satu tradisi paling terkenal dari suku Masai adalah tarian adumu, yang sering dijuluki sebagai tarian lompat. Dalam pertunjukan ini, para pria muda berdiri membentuk lingkaran sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional dengan irama yang khas. Secara bergantian, mereka melompat lurus ke atas setinggi mungkin tanpa mengambil ancang-ancang, sementara anggota kelompok lainnya memberikan nyanyian penyemangat. Bagi masyarakat Masai, adumu bukan sekadar pertunjukan tari. Tradisi ini merupakan bagian dari berbagai upacara adat yang menandai perjalanan hidup seorang laki-laki menuju kedewasaan. Kemampuan melompat tinggi dipandang sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kekuatan fisik, ketahanan, keseimbangan, dan semangat. Selain gerakan melompat, nyanyian yang mengiringi adumu juga memiliki peran penting. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan secara bergantian untuk membangun kekompakan, memberikan semangat kepada para penari, serta mempererat hubungan di antara anggota komunitas. Kini, adumu telah dikenal di berbagai belahan dunia dan sering ditampilkan dalam festival budaya maupun kegiatan wisata di Kenya dan Tanzania. Meski demikian, bagi masyarakat Masai, tarian ini tetap memiliki makna budaya yang mendalam sebagai warisan leluhur yang terus dijaga dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sapi adalah lambang kekayaan. Bagi masyarakat Masai, jumlah sapi yang dimiliki menjadi ukuran kekayaan dan status sosial. Sapi juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai upacara adat. Semakin banyak ternak yang dimiliki sebuah keluarga, semakin tinggi pula penghormatan yang biasanya diberikan oleh masyarakat. Sapi menyediakan susu sebagai salah satu sumber makanan utama, sementara pada kesempatan tertentu, seperti upacara adat atau perayaan penting, daging sapi juga dikonsumsi. Ternak juga digunakan sebagai bagian dari mas kawin dalam pernikahan, hadiah untuk mempererat hubungan antar keluarga, serta simbol penghormatan dalam berbagai tradisi. Sejak usia muda, anak-anak Masai telah diajarkan cara merawat dan menggembalakan ternak. Mereka belajar mengenali padang rumput terbaik, menemukan sumber air, serta melindungi hewan dari ancaman predator. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Masai. Bagi suku Masai, sapi bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur. Hubungan yang erat antara manusia, ternak,
dan alam telah membentuk cara hidup mereka selama berabad-abad, menjadikan peternakan sebagai inti dari kehidupan sosial, budaya, dan tradisi yang terus dipertahankan hingga saat ini. Rumah dibangun oleh perempuan. Rumah tradisional yang disebut manyata atau inkajijik dibangun oleh para perempuan menggunakan kayu, ranting, tanah liat, serta campuran kotoran sapi. Bahan-bahan alami tersebut dipilih karena mudah diperoleh, mampu menjaga suhu di dalam rumah tetap sejuk pada siang hari dan lebih hangat pada malam hari, serta cukup tahan terhadap kondisi cuaca di padang savana. Proses pembangunan rumah merupakan tanggung jawab para perempuan Masai. Mereka mengumpulkan bahan, menyusun rangka dari kayu, lalu melapisinya dengan campuran tanah liat dan kotoran sapi hingga membentuk dinding yang kokoh. Meskipun terlihat sederhana, teknik ini telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Rumah-rumah tersebut biasanya dibangun mengelilingi sebuah area terbuka yang berfungsi sebagai kandang ternak. Pada malam hari, sapi, kambing, dan domba ditempatkan di bagian tengah permukiman agar lebih aman dari ancaman predator seperti singa, hiena, maupun macan tutul. Bagian dalam rumah umumnya berukuran kecil dengan ruang yang terbagi untuk tidur, memasak, dan menyimpan barang-barang penting. Minimnya jendela membantu menjaga suhu ruangan tetap stabil sekaligus melindungi penghuni dari panas matahari dan angin savana. Hingga kini, meskipun sebagian masyarakat Masai telah membangun rumah dengan bahan modern, banyak komunitas yang masih mempertahankan rumah tradisional sebagai simbol identitas budaya dan bukti kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masih mempertahankan gaya hidup tradisional. Meskipun zaman telah berubah, banyak komunitas Masai yang tetap mempertahankan bahasa, pakaian, adat, dan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Di tengah arus modernisasi, mereka terus menjaga identitas budaya sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bahasa masih digunakan dalam lingkungan keluarga dan komunitas, sementara pakaian tradisional suka serta perhiasan manik-manik tetap dikenakan, terutama saat upacara adat, perayaan, dan kegiatan penting lainnya. Berbagai tradisi, seperti tarian adumu dan upacara inisiasi, juga terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang seiring berjalannya waktu. Namun, masyarakat Masai juga mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak anak Masai kini bersekolah, mempelajari ilmu pengetahuan modern, dan memanfaatkan layanan kesehatan, tanpa harus meninggalkan akar budaya mereka. Sebagian masyarakat juga terlibat dalam sektor pariwisata, konservasi satwa liar, dan usaha kerajinan tangan yang menjadi sumber penghasilan tambahan. Perpaduan antara tradisi dan modernitas membuat suku Masai menjadi contoh bagaimana sebuah masyarakat adat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa kehilangan jati dirinya. Bagi mereka, menjaga warisan leluhur bukan berarti menolak kemajuan, melainkan memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Perhiasan manik-manik yang bermakna. Kalung, gelang, anting, dan hiasan kepala berwarna-warni dibuat dengan tangan oleh para perempuan Masai. Bagi masyarakat Masai, perhiasan ini bukan sekadar pelengkap penampilan, melainkan juga sarana untuk menyampaikan identitas, status, dan makna budaya yang telah diwariskan selama bergenerasi. Setiap warna memiliki arti simbolis. Merah melambangkan keberanian dan persatuan, putih melambangkan kedamaian serta susu yang menjadi sumber kehidupan, biru melambangkan langit dan harapan akan turunnya hujan, hijau melambangkan alam dan kesuburan, sedangkan kuning atau jingga sering dikaitkan dengan keramahan dan kehangatan. Selain warna, bentuk dan susunan manik-manik juga dapat mencerminkan usia, status perkawinan, maupun peran seseorang dalam masyarakat. Pada acara-acara adat seperti pernikahan, upacara kedewasaan, atau perayaan penting lainnya, masyarakat Masai mengenakan perhiasan yang lebih besar dan lebih rumit sebagai simbol penghormatan terhadap tradisi. Keahlian membuat perhiasan diwariskan dari ibu kepada anak perempuan sejak usia muda. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kreativitas,
sehingga setiap karya memiliki nilai seni yang tinggi. Hingga kini, kerajinan manik-manik Masai telah dikenal di berbagai belahan dunia dan menjadi salah satu ikon budaya Afrika Timur, sekaligus memberikan sumber penghasilan tambahan bagi banyak keluarga Masai tanpa menghilangkan nilai tradisional yang terkandung di dalamnya. Masyarakat penggembala. Kehidupan masyarakat Masai sangat bergantung pada peternakan sapi, kambing, dan domba. Mereka sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain mengikuti ketersediaan padang rumput dan sumber air, terutama pada musim kemarau ketika pakan ternak semakin terbatas. Sejak usia dini, anak-anak Masai telah belajar menggembalakan ternak bersama orang tua dan anggota keluarga lainnya. Mereka diajarkan mengenali tanda-tanda perubahan musim, mencari sumber air, serta memilih padang rumput yang baik agar ternak tetap sehat. Pengetahuan ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Bagi masyarakat Masai, keberhasilan menggembalakan ternak bukan hanya bergantung pada kekuatan fisik, tetapi juga pada pengalaman, kesabaran, dan pemahaman yang mendalam tentang alam. Mereka mengetahui kapan harus berpindah, bagaimana menghadapi cuaca yang berubah, serta cara menjaga ternak dari ancaman predator seperti singa, hiena, dan macan tutul. Meskipun sebagian masyarakat Masai kini mulai menetap dan memadukan peternakan dengan kegiatan ekonomi lain, menggembala tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Tradisi ini tidak hanya menyediakan sumber pangan dan mata pencaharian, tetapi juga memperkuat hubungan antara manusia, hewan, dan alam yang telah menjadi fondasi kehidupan suku Masai selama berabad-abad. Bahasa sendiri. Selain menggunakan bahasa nasional seperti Swahili dan Inggris, masyarakat Masai memiliki bahasa sendiri yang disebut Ma. Bahasa ini merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka dan masih digunakan dalam percakapan sehari-hari, upacara adat, serta penyampaian cerita dan pengetahuan tradisional. Melalui bahasa Ma, para tetua mewariskan berbagai kisah leluhur, aturan adat, lagu-lagu tradisional, hingga pengetahuan tentang alam kepada generasi muda. Sebagian besar warisan budaya Masai disampaikan secara lisan, sehingga bahasa ini memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan tradisi mereka. Di era modern, banyak anak-anak Masai mempelajari bahasa Swahili dan Inggris di sekolah untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat luas. Meski demikian, bahasa Ma tetap diajarkan di lingkungan keluarga sebagai simbol kebanggaan terhadap jati diri dan asal-usul mereka. Berbagai upaya pelestarian juga terus dilakukan agar bahasa Ma tidak hilang seiring perkembangan zaman. Bagi masyarakat Masai, menjaga bahasa berarti menjaga sejarah, budaya, dan identitas yang telah diwariskan oleh leluhur selama ratusan tahun.